Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk lomba bercerita pada hari kedua akan segera dimulai. Akan saya panggilkan peserta dengan nomor urut 21. Untuk peserta dengan nomor urut 21 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Kawah Sikidang dari Dataran Tinggi Dieng. Di Dataran Tinggi Dieng ada anak yang berambut gimbal. Itu terjadi pada usia 40 hari sampai 6 tahun. Biasanya mereka mendapat gejala demam yang sangat tinggi dan suka mengigau saat tidur. Dan uniknya, rambut gimbal ini boleh dipotong saat anak itu memintanya sendiri. Dan rambut gimbal ini juga berhubungan dengan cerita rakyat loh, yaitu legenda Kawah Sikidang. Teman-teman mau tahu ceritanya? Yuk simak baik-baik. Ratusan tahun yang silam, ada seorang putri yang sangat cantik. Putri itu bernama Sinto Dewi. Sinto Dewi tinggal di istana yang sangat megah. Istana itu dikelilingi oleh taman bunga di sekitarnya. Dan kecantikannya dikagumi oleh banyak pangeran. Tetapi tidak ada satupun pangeran yang berhasil mendapatkan sang putri, karena sang putri membuat persyaratan mas kawin yang jumlahnya tak terhingga. Suatu ketika ada seorang raja yang kaya raya. Raja itu bernama Pangeran Kidanggarukan. Pangeran Kidanggarukan yakin kalau harta kekayaannya dapat memenuhi persyaratan mas kawin yang putri minta. Pangeran Kidanggarukan pun menyuruh para pengawalnya untuk pergi ke kediaman sang putri. Hei pengawal, kemarilah. Sampaikanlah pesanku ini kepada sang putri. Katakanlah bahwa persyaratan mas kawin yang putri minta dapat kupenuhi. Baiklah pangeran, perintah Anda segera kami laksanakan. Setelah itu, pengawal utusan Pangeran Kidanggarukan pun pergi ke kediaman sang putri. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 22. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raini Fatimah Zahra, biasa dipanggil Rara. Hari ini saya akan menceritakan legenda tentang batu menangis yang berasal dari Kalimantan Barat. Teman-teman, tolong disimak ya. Pada zaman dahulu, di bukit yang jauh di sana, di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama seorang anak gadis. Anak gadis tersebut sangat cantik, wajahnya putih, bulu matanya lentik, alisnya tebal, rambutnya hitam, dan kedingnya sehalus batu cendana. Namun sayangnya ia memiliki sifat yang buruk. Anak gadis tersebut amat pemalas. Ia tak pernah sekalipun membantu ibunya melakukan
Selain pemalas, anak gadis tersebut juga memiliki sifat yang manja. Setiap kali ia memiliki permintaan, ibunya harus menuruti semua permintaannya. Anak gadis tersebut tidak mempedulikan bahwa keadaan ibunya yang miskin. Pada suatu hari, sang ibu berkehendak untuk mengajak sang anak gadis tersebut berbelanja di desa. Letak pasar desa amat jauh. Mereka berdua jalan hingga menuju ke desa. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 23. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati serta teman-temanku sekalian, pada hari ini saya akan bercerita dengan judul Objek Wisata Dieng Plateau. Dataran tinggi Dieng terletak di sebelah timur laut kota Banjarnegara, kurang lebih 56 km. Merupakan daerah tujuan wisata nomor 2 setelah Borobudur. Dataran tinggi Dieng semula merupakan gunung berapi yang meletus dengan dahsyat. Sekarang puncak gunung terlempar. Tinggallah sekarang suatu dataran yang terletak di puncak gunung, lebih dikenal dengan sebutan Dieng Plateau. Bagi masyarakat setempat, sebutan Dieng sering diterjemahkan sebagai kahyangan atau tempat bersemayamnya para dewa. Memang pegunungan ini menjanjikan pemandangan alam yang memukau. Hamparan hutan jati, kawah-kawah yang masih aktif, serta udara yang sejuk membuat kawasan objek wisata pegunungan ini berkesan damai dan tenang. Silahkan untuk peserta dengan nomor undi 25 untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan teman-temanku yang sedang berbahagia, perkenalkan, nama saya Rayu Nur Fitri dari SD Negeri 2 Kelilanda, akan menceritakan tentang legenda Rawapening yang ditulis oleh Ristianti Nugrahini dan diterbitkan oleh PT Intan Pariwara. Berikut kisahnya. Desa Kasem terletak di antara Gunung Merbabu dan Gunung Telemoyo. Di desa tersebut tinggallah sepasang suami dan istri yang bernama Ki Hajar dan Nyai Sela. Mereka belum dikaruniai anak. Suatu hari, Nyai Sela bertanya kepada Ki Hajar, "Pak, kenapa kita belum dikaruniai anak, Pak?" "Sabar ya, Bu. Mungkin Tuhan belum menghendaki." Suatu hari Ki Hajar ingin bertapa. Ki Hajar meminta izin kepada Nyai Sela. "Bu, Bapak ingin bertapa, Bu. Bapak ingin mohon kepada Yang Kuasa agar kita dikaruniai anak." "Ya, Pak." Ki Hajar pergi mencari tempat untuk bertapa. Ki Hajar menemukan gua di lereng Gunung Telemoyo. Ki Hajar bertapa di gua itu. Tidak lama kemudian Nyai Sela hamil. Nyai Sela sangat senang. "Terima kasih Tuhan, ini semua atas izin-Mu dan doa suamiku yang sedang bertapa." Semakin hari perut Nyai Sela semakin besar. Tiba saatnya Nyai Sela melahirkan. Akan tetapi Nyai Sela melahirkan seekor naga. "Meskipun anak yang melahirkan berwujud naga, aku akan tetap senang. Aku akan tetap menyayanginya." Nyai Sela memberi nama anaknya Baru Klinting. Meskipun berwujud naga, Baru Klinting dapat berbicara. "Bu, aku lapar." "Ya nak, makanlah." Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 26. Dipersilakan.
maju, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Luas Sanjaya dari SD Negeri 1 Kalimandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan legenda Kawah Sikidang yang berasal dari dataran tinggi Dieng. Teman-teman, ada yang tahu Dieng tidak? Siapa yang tahu Dieng tepuk tangan? Siapa yang tahu Dieng tepuk tangan? Dieng tempat wisata, indah pemandangannya. Siapa yang tahu Dieng tepuk tangan? Alkisah, ada seorang putri yang cantik jelita bernama Sinta Dewi. Ia tinggal di sebuah istana megah yang ada di dataran tinggi Dieng. Kecantikannya terkenal di mana-mana, namun tak ada satupun pria yang berhasil melamarnya. Karena Putri Sinta Dewi selalu mengajukan mas kawin yang besarnya tak terkirakan. Ada seorang pangeran yang bernama Kidang Garungan tertarik untuk melamar Putri Sinta Dewi. Ia punya keyakinan bahwa harta yang ia miliki cukup untuk memenuhi persyaratan yang diajukan Putri Sinta Dewi. Kemudian, Pangeran Kidang Garungan mengirimkan utusannya ke dataran tinggi Dieng untuk melamar. Hai pengawalku, datangilah Sinta Dewi, sampaikanlah lamaranku padanya. Apapun yang ia minta pasti akan aku turuti. Para pengawal pun mendatangi Sinta Dewi. Sinta Dewi, kedatangan kami kemari untuk menyampaikan pinangan dari Pangeran Kidang Garungan. Pangeran Kidang Garungan akan menyanggupi mas kawin yang Putri ajukan. Putri Sinta Dewi pun berpikir sejenak. Wah, Pangeran Kidang Garungan pasti tampan, kaya, dan gagah. Jika tidak demikian, Pangeran tidak akan berani melamarku. Wah. Pinangan pangeran pun diterima oleh Putri Sinta Dewi. Mendengar lamarannya diterima, Pangeran Kidang Garungan sangat senang. Pangeran segera mempersiapkan pesta pernikahannya. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 28. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku akan menceritakan tentang asal-usul babat Desa Sirkandi. Nama asli Desa Sirkandi adalah Karanggintung. Kalian tahu tidak kenapa Desa Karanggintung bisa diganti menjadi Desa Sirkandi? Dengarkan ceritaku ya. Ada 4 tokoh dalam ceritaku ini, yaitu Ki Jebengas Teranala atau Kepala Desa Karanggintung, dan Nyi Jebengas Teranala, istri dari Ki Jebengas Teranala. Sirkandi, anak angkat dari Ki Jebengas Teranala dan Nyi Jebengas Teranala. Dan yang terakhir adalah Raden Wardoyo. Dahulu kala, Desa Karanggintung adalah desa yang sangat luas dan tanahnya subur. Hamparan sawah padi mulai menguning bagaikan emas.
Desa itu dipimpin oleh kepala desa yang bernama IJB Astranala. Ia sudah menikah selama 15 tahun. Namun sayang, sampai sekarang belum dikaruniai anak. Pada suatu hari, ia melihat istrinya sedang melamun. Ia pun menghampiri istrinya itu dan bertanya, Nyai, kamu kenapa kok bersedih? Iya kakak, aku sedih karena kita sudah 15 tahun menikah, tapi sampai sekarang kita belum mempunyai anak. Jangan bersedih Nyai. Ayo kita selalu berdoa untuk meminta kepada Tuhan agar kita cepat diberi momongan. Insya Allah besok Rabu Kamis sore malam Jumat Kliwon aku akan pergi bersemedi di Tabet sebelah utara desa kita. Kuda yang akan ditunggangi oleh sang pangeran. Hari pernikahannya pun tiba. Pagi-pagi sekali mereka berangkat ke istana sang putri. Sesampainya di istana, mereka langsung disambut meriah oleh sang putri. Betapa terkejutnya dan kaget sang putri ketika melihat wajah pangeran tersebut. Walaupun berbadan tegap dan gagah perkasa, tetapi kepalanya menyerupai kepala kujang jantan. Ia pun menyesal telah menerima lamarannya. Ia berpikir keras bagaimana caranya menggagalkan pernikahannya dengan sang pangeran. Ketika sudah menemukan caranya berupa syarat yang minta dibuatkan sumur yang besar dan dalam. Ketahuilah pangeran, di daerah ini sangat kekeringan. Banyak warga yang kesulitan membutuhkan air untuk sehari-hari. Maka dari itu, aku ingin dibuatkan sumur yang besar dan dalam. Baiklah, jika itu mau pergi, akan melaksanakan sumur itu dalam waktu singkat. Tetapi pangeran harus mengerjakan sendiri dengan tanpa bantuan para prajuritnya. Malam pun tiba. Pangeran tidak keluar memulai pekerjaannya. Ia menggali semua dengan menggunakan kedua tangannya dan tanduknya. Ketika hampir fajar, sumur itu hampir selesai digali oleh pangeran. Betapa terkejutnya dan kaget melihat hal itu, sang putri langsung memerintahkan dayang-dayangnya dan para prajuritnya untuk menimbun sumur yang telah dibuat oleh sang pangeran. Pangeran berusaha keluar dari sumur itu, tetapi ia terus ditimbun oleh sang putri dan para dayang-dayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Adinda Yitmawatiani. Di sini saya akan membawakan cerita tentang legenda Rawa Pening. Desa Ngasem terletak di antara Gunung Merbabu dan Gunung Kalopai. Di desa tersebut tinggallah sepasang suami istri. Mereka bernama Ki Hajar dan Nyai Sela. Ki Hajar dan Nyai Sela belum mempunyai anak. Suatu hari Ki Hajar ingin bertapa. Ki Hajar meminta izin kepada istrinya. Bapak ingin bertapa, ingin memohon kepada Tuhan agar kita mempunyai anak. Iya Pak. Lalu Ki Hajar pergi mencari tempat untuk bertapa. Ki Hajar menemukan sebuah gua di lereng gunung Telomoyo. Ki Hajar bertapa di gua itu. Tidak lama kemudian, Nyai Sela hamil. Perutnya semakin membesar. Akhirnya, Nyai Sela melahirkan. Namun, Nyai Sela melahirkan seekor naga. Kita panggil peserta dengan nomor undi 31. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Juri berkata kepada Nawang Sasi agar memberitahukan kepada Joko Umbaran tentang Ramandanya. Dewi Nawang Sasi pun hanya tunduk patuh. Dia lalu memberitahu kepada Joko Umbaran tentang Ramandanya. Anakku Joko Umbaran yang ibu sayangi, ibu akan memberitahu sekarang karena kamu memang sudah remaja yang telah memiliki jiwa ragamu tak lain. Seorang bangsawan besar dari kerajaan Mataram. Ayahmu adalah Raja Mataram yang bergelar Kanjeng Panembahan Senopati. Joko Umbaran pun menjawab, kalau memang benar begitu, izinkan aku sekali saja bertemu Ramanda di Mataram. Ya, selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 32. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya sayangi. Di sini saya akan bercerita tentang asal-usul Desa Kalibening. Kalibening merupakan sebuah wilayah yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kondisi geografis yang dikelilingi bukit di setiap penjuru membuat Kalibening menjadi dataran tinggi yang sering diterjang banjir saat musim penghujan. Menurut penduduk tempat, nama Kalibening diambil dari sebuah kisah sepasang suami istri yang berakhir tragis. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu kala hiduplah sepasang suami istri yang bernama Argo Wilis dan istrinya Ani Melas. Suatu hari Argo Wilis hendak mengembara ke daerah Pekalongan. Tidak Aning, hari ini saya mengembara. Jagalah dirimu baik-baik ya. Iya kakak, walau berat tidak izinkan. Ingat, saya selalu nanti kepulanganmu. Ani Melas menjalani harinya dengan hampa. Sepi juga ya ternyata tidak ada kalang Argo Wilis. Lebih baik aku ke sawah saja daripada di rumah kamu. Ani Melas pergi ke sawah sendiri. Ia mencangkul sendiri, mencabut rumput sendiri, dan bertutuk tanam pun sendiri. Capek juga ya ternyata bekerja sendiri. Tapi tidak apa-apa, aku pasti bisa. Peserta nomor 33. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan Juri yang saya hormati, sekarang
Selanjutnya, peserta dengan nomor undi 34 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati serta semua teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nur Aziz. Di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul Legenda Kawah Sikidang. Nah, teman-teman, siapa yang tahu Dieng? Coba, siapa yang tahu Dieng? Siapa yang tahu Dieng tepuk tangan? Siapa yang tahu Dieng tepuk tangan? Dieng tempat wisata, sungguh indah tempatnya. Siapa yang tahu Dieng tepuk tangan? Nah, teman-teman, sekarang udah tahu kan? Coba sekarang dengarkan ceritaku. Alkisah terdapat kerajaan Yamuka. Pada suatu hari terdapat seorang putri yang cantik jelita. Putri ini bernama Sinta Dewi. Putri ini dikenal karena kecantikannya, sehingga banyak pria yang ingin meminangnya. Tapi sayang sekali, sampai saat ini belum ada pria yang berhasil meminangnya, karena sang putri meminta pinangan yang besar. Berita ini sampai ke Pangeran Kidang Barungan, sehingga Pangeran memerintahkan pengawalnya untuk melamar sang putri. Kita panggil peserta dengan nomor undi 35. Persilakan. Kakang-kakang pada plesir maring ngendi, yaitu Dawat Banjarnegara, seger anyes legi. Apa iya Dawat ayu Dawat Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Teman-teman, siapakah yang sudah pernah berwisata tentang Surul Lemas Banjarnegara? Tahukah teman-teman, di komplek Taman Wisata Surul Limas terdapat situs peninggalan Ki Ageng Selam. Nah, kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Jejak Ageng Selam. Diceritakan setelah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Kompeni Belanda, Ki Ageng Selamanik meneruskan perjuangannya dengan cara menghimpun para pemuda untuk ikut agama, bela diri, dan lain-lain. Ternyata Kompeni Belanda mengetahui sepak terjang Ki Ageng Selamanik, maka dikirimkanlah suku untuk menangkap Ki Ageng Selamanik. Tetapi selalu saja dibarengi dengan merasa mengalami kesulitan. Akhirnya Kompeni Belanda mengatakan sayembara. Pengumuman. Barang siapa yang bisa menangkap Ki Ageng Selamanik, hidup atau mati, akan mendapatkan hadiah uang. Sayang, tidak ada satupun rakyat yang menanggapi sayembara tersebut. Tetapi pimpinan rampok yang bernama Jukir Awar-Awar menanggapi sayembara tersebut. Saya pasti bisa menangkap Ki Ageng Selamanik, hidup atau mati, kata Jukir Awar-Awar tersebut. Kami panggil peserta dengan nomor undi 36. Dipersilakan.
Sudah berhari-hari Kak Imalia menyusuri hutan, gunung, dan lembah. Namun teman saya belum menemui. Rasa lelah dan haus tidak dihiraukan. Hanya satu yang dicari, yaitu tempat yang cocok untuk mendirikan sebuah pondok. Sampailah Kak Imalia menuju tempat yang menarik hati. Keindahan alam sekitar Kalimantan ini sangat mengesankan. Apa ini tempat yang saya cari selama ini? Demikian hatinya bertanya. Tanah sekitar Kalimantan berundang berada sepanjang aliran sungai. Sekitarnya terdiri pegunungan kendeng yang indah dan berhawa sejuk. Maka segera dibangunnya pondok yang indah menghadap Kalimantan. Tempat itu sekarang berada sekitar Jembatan. Kiai Maliu adalah seorang yang baik dan jujur. Selain itu, dia juga tekun bekerja dan berdisiplin tinggi. Karenanya, ia sangat berwibawa dan segani banyak orang. Tidak mengherankan kalau segala perilakunya dipantau warga di sekitarnya. Waktu demi waktu terus berjalan dan akhirnya daerah sekitar pondok Kiai Maliu menjadi sebuah desa yang indah, bersih, dan teratur. Demikian tadi tampilan dari peserta dengan nomor 37. Selanjutnya, saya panggil peserta dengan nomor undi 38. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku semua yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Afika Medi Nur Safa dari SD Negeri 4 Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan legenda Kawah Sekidang dari dataran tinggi Dieng. Nah teman-teman, siapa yang tahu Dieng? Dieng adalah tempat wisata yang ada di Banjarnegara. Salah satunya adalah Kawah Sekidang. Nah teman-teman, sudah tahu kan? Yuk sekarang dengarkan ceritaku ya. Alkisah, ada seorang putri cantik bernama Sinta Dewi. Dia tinggal di istana megah di dataran tinggi Dieng. Kecantikan sang putri terkenal kemana-mana. Namun tidak ada satupun wanita laki-laki yang berhasil melamarnya. Karena putri Sinta Dewi pun memberikan persyaratan mas kawin hartanya yang tak terhingga. Seorang laki-laki, seorang pangeran tertarik kepada Sinta Dewi bernama Pangeran Kidang Garungan. Dia yakin dapat menerima lamarannya karena harta kekayaannya yang berlimpah. Ia pun menyuruh pengawalnya untuk mendatangi Sinta Dewi. Hei pengawal, datangilah Sinta Dewi, sampaikan lamaranku kepadanya. Apapun yang dia minta akan kusanggupi. Para pengawal pun mendatangi Sinta Dewi. Sinta Dewi tidak tahu ke sini untuk menyampaikan lamaran kepada sang putri, karena apapun yang sang putri minta akan disanggupi oleh Pangeran Kidang Garungan. Putri Sinta Dewi pun berpikir sejenak, wah pasti Pangeran Kidang Garungan tampan, kaya, dan gagah. Jika tidak, pasti dia tidak berani melamarku. Putri Sinta Dewi pun menerima lamarannya dari Pangeran Kidang Garungan. Tiba saatnya untuk peserta terakhir, yaitu peserta dengan nomor undi 39. Pada peserta kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Juri, kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang upacara adat Ujungan. Ujungan adalah ritual meminta hujan yang akan
Demikian tadi Bapak Ibu akhir dari lomba bercerita SDMI untuk Kecamatan Rujulambok dari 2 hari, 1 hari kemarin dan 1 hari ini alhamdulillah sudah selesai. Ada beberapa SD yang tidak mengirimkan, memang tidak mengirimkan ya. Mudah-mudahan untuk tahun depan lebih semarak lagi ya, jadi wajib untuk mengirimkan. Bapak Ibu, hari ini langsung nanti Dewan Juri akan merekap nilai. Kalau nanti menjenengan menunggu boleh silahkan ya. Tunggu saja, barangkali di antara yang hadir hari ini ada yang berharap untuk menjadi juara ya, atau mungkin juga kalau tidak jadi juara tahu hasilnya. Boleh saja ya. Namun harap sabar ya. Nanti mungkin beberapa waktu Dewan Juri akan berunding untuk merekap hasil penilaian selama 2 hari dari 35 peserta. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti lomba bercerita tingkat Kecamatan Rujulambok. Dan insya Allah nanti yang mendapatkan hasil yang terbaik adalah yang memang benar-benar terbaik saat tampil menurut kriteria. Ya, kriterianya kemarin sudah ada beberapa kriteria, 4 kriteria, mudah-mudahan mewakili Kecamatan Rujulambok untuk menjadi duta di kabupaten. Demikian, nanti Bapak Ibu bisa sambil menunggu Dewan Juri untuk merekap nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Endang. Demikian tadi acara lomba bercerita SDMI tingkat Kecamatan Rujulambok tahun 2023 yang alhamdulillah sudah selesai selama 2 hari.